teman-teman bisa lihat komplek di Jepang itu aman banget ya. Saking amannya nggak ada satpam atau security ya di depannya kan ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia setiap komplek kan pasti ada ininya, security ini ya, satpam. Tapi di Jepang itu nggak ada ya, sama sekali. 2012 nggak ada. Udah 8 tahun di Jepang guys, bayangin guys. 9 tahun. Oh 9 tahun ya Pak? Tahun ini 9 tahun ya? Nih teman-teman bisa bayangin guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di channel YouTube Nyong Sandi Prakoso ya. Oke, di vlog kali ini aku tuh mau belusukan ke komplek perumahan Jepang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk ikuti terus yuk, yuk. Nah, kita akan belusukan sore-sore bersama teman-teman ke komplek perumahan orang Jepang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat komplek perumahan orang Jepang seperti apa, ikuti terus vlog saya pokoknya nih. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh mau jalan sepeda sehat loh. Sore-sore kita akan menelusuri kota hitam ini. Kita akan lihat suasana sore di Jepang itu seperti apa ya. Apakah sama kayak di Indonesia atau tidak? Ikuti terus vlog saya ya. Jadi setiap minggu itu anak-anak magang atau anak-anak Kensuse Indonesia itu pada bersepeda ya sore-sore hari ya, jalan-jalan ya, refreshing ya. Karena kalau seminggu kerja itu jenuh banget ya, kita itu tiap hari itu ketemu mesin pabrik pasti bosan guys, apalagi kita tuh jangka waktunya itu tahunan ya, itu kerja di Jepang ya. Jadi kita perlu refreshing ya Pak. Nah ini kebetulan saya tinggal di kota ya teman-teman. Jadi penduduknya tuh padat. Beda dengan teman-teman yang ketika kerja magang di Jepang dapat di daerah pedesaan ya, pasti sepi banget lah ya. Kalau di sini tiap hari ramai teman-teman, banyak mobil-mobil seperti ini nih, lalu lalang, juga para pengendara sepeda, cewek-cewek itu banyak banget ya. Jadi ada plus minusnya ketika kita tinggal di daerah perkotaan Jepang ataupun pedesaan. Pasti ada senangnya, ada susahnya, itu tergantung teman-teman ya. Nah, di tempat saya, di pabrik saya kerja itu banyak banget, ada 6 orang ya, 6 orang Indonesia nih. Kita rencananya mau lihat lokasi badminton. Jadi ketika kita pengen olahraga yang punya bakat-bakat, apalagi senengan badminton, itu di sini ada seperti lapangannya ya, lapangan badminton. Dan kita akan cari tahu itu mau nyewa lapangannya itu per sekali main ya, itu harganya nggak tahu berapa ya. Makanya kita lihat dulu. Apa sih? Apik loh teman-teman. Seperti ini teman-teman, suasana sore kalau di Jepang ramai banget loh, apalagi ini di kota ya. Nah para ini loh, para penyeberang jalan itu nungguin tuh ya, tuh rame tuh pada jalan. Ini di sini tuh ada penjual pizza loh teman-teman, pizza Domino pizza. Jadi kalau kalian tinggal di Jepang itu yang dapat daerah kota, pasti banyak banget ya toko-toko atau warung-warung yang jualan makanan. Apalagi supermarket ya, di sini tuh hampir seluruhnya tuh supermarket semua. Jadi nggak bingung lah ya kalau ketika kita pulang kerja terus capek, terus kita pengen cari makanan siap saji, itu ada ya, banyak banget di kota ini ya. Tapi teman-teman saya nih yang tinggal di daerah pedesaan, justru ke supermarketnya aja itu jauh banget loh. Ada yang naik bis, harus bersepeda selama 10 menit. Pokoknya sangat tidak praktis saya kalau kita tinggal di pedesaan ya. Kadang kasihan teman-teman saya kalau ini loh yang tinggal di daerah pedesaan. Tuh ramai banget kalau suasana sore ya. Teman-teman bisa lihat kalau kalian tinggal di Jepang itu
peraturannya itu sangat taat banget ya. Jadi kita sebagai warga negara pendatang itu juga kita harus taat aturan ya, sesuai inilah peraturan yang ada di Jepang lah. Seperti ini ya, ketika kita nyebrang itu harus nunggu lampunya hijau dulu, nggak boleh merah terus nyebrang ya. Itu kalau kita ketemu sama polisi bisa langsung ketangkep ya itu, dan juga didenda lah biasanya. Makanya itu peraturan itu bener-bener sangat ketat loh di Jepang. Berjalan kaki aja nungguin lampu hijau. Ini sekitar baru jam 5-an ya, tapi karena mendung jadi agak gelap ya. Mau hujan kayaknya nih. Dan saat ini Jepang itu lagi musim haru guys. Haru itu pergantian cuaca dari musim dingin menuju musim hangat ya, atau musim semi ya. Nah kebanyakan ini buat teman-teman yang daya tahan tubuhnya kurang kuat itu pasti sakit guys. Karena sekarang ini aja banyak teman-teman saya yang sakit loh, kasihan loh. Sekarang ada 3 orang nih yang sakit batuk. Ya seperti itu karena sekarang ini musimnya musim pancaroba ya, pergantian cuaca. Nah, pergantian cuaca dari musim dingin menuju musim semi ya. Nah kita udah mau memasuki komplek Jepang ya. Komplek perumahan Jepang seperti ini teman-teman. Tuh, sunyi banget, bersih dari sampah. Nah, udah kayak di luar negeri ya. Nah, kita lagi cari sport atau tempat kilo apa namanya, badminton. Oh kayak gedung itu Pak. Nah kita lagi cari gedung tempat olahraga badminton. Karena di Jepang tuh apa-apa serba bayar ya. Oh, di sini tempatnya tuh. Enak ya kalau sore-sore kayak gini ya. Bersepeda sore-sore. Sambil melihat pemandangan kota Jepang. Iya, Pak. Iya. Nah. Kita nyebrang dulu lewat zebra cross. Masuk. Depan saya ini teman saya itu lama banget loh di Jepang, itu betah banget. Ini udah 5 tahun nih, orang Cilacap. Jadi buat teman-teman yang orang Cilacap, di sini ada saudaranya. Mbak, siapa namanya? Guys, dong itu, dong Cilacap tuh. Siapa lah tuh Cilacap gitu. Orang-orang Cilacap lah. Di situ sini menduk. Kompleknya asik ya, sunyi banget ya. Apa tekan main-main sih, Bu? Ini banyak orang pada pulang kerja nih, padahal ini hari Sabtu ya. Di Jepang juga hari Sabtu juga ada yang masuk kerja ya. Tapi kalau di tempat saya, pabrik saya kerja ya, Sabtu Minggu itu libur, Pak. Udah kayak pegawai negeri banget. Seneng lah, alhamdulillah ya. Ini kompleknya sepi guys. Teman-teman bisa lihat komplek di Jepang itu aman banget ya. Saking amannya nggak ada satpam atau security ya di depannya kan ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia setiap komplek kan pasti ada ini ya, security ini ya, satpam. Tapi di Jepang itu nggak ada ya, sama sekali babar blas nggak ada. Aduh sih itu. Kompleknya seperti ini guys. Itu ngarang itu tuh katanya. Tuh mobil Jepang bagus-bagus ya. Ini termasuknya kota rame loh. Biasanya ada kota Jepang tapi penduduknya nggak ada loh. Itu teman-teman bisa lihat di vlog-vlog teman-teman yang lainnya. Itu kan ada ya kota mati, walaupun kota tapi nggak ada penduduknya. Tapi di tempat tinggal saya kota tapi ada penduduknya ya, masih hidup lah ya, dikatakan masih hidup lah ya. Nih walaupun 1-2 orang yang keluar tetap namanya kota hidup. Kan nanjak ada jalannya itu. Teman-teman bisa lihat ya,
perumahan Jepang itu keren-keren ya, bersih-bersih, putih-putih ya. Ini ada juga yang masih pakai kayu nih, udah kayak zaman dulu aja ya. Tapi kebanyakan nih kalau di kota ini sih udah pakai tembok ya. Yang pakai kayu jarang banget lah ya. Ya mungkin ada sih beberapa yang pakai tembok ya. Tapi teman-teman kalau kalian datang ke kota Kyoto, desa Kyoto, itu rumah-rumahnya masih pakai ini ya, kayu-kayu, bagus lah pokoknya. Ntar kapan-kapan saya akan belusukan ke kota Kyoto. Asik juga ya, sore-sore ya Pak. Duduk. Ada ibu-ibu sama anaknya lagi bersepeda. Ngarpe minta nih. Sore-sore kebiasaan anak Indonesia tuh seperti ini ya. Tuh jalan-jalan. Ngerti nang dongki mending lewat mana ya? Orang samene ya. Bocah men sih. Kayak di dongki ra kae. Masa iya? Kayak dongki. Kan karep dongki ra. Ngerti ini lah. Lu mending lewat mana mau ya? Asik ya Pak, sore-sore ya. Ini seperti kampung sendiri ya. Asma mobil. Kita dewek pas kira lu. Omah dewek mana ra? Nih, ini tuh anak Indonesia semua. Dia nganggapnya itu Jepang itu seperti kampung sendiri ya. Jadi asik banget. Nih ala-ala Jepang. Tapi nggak ala-ala banget kan? Mantap, ini udah 8 tahun di Jepang guys, bayangin guys. 9 tahun. Oh 9 tahun ya Pak? Tahun ini 9 tahun ya? Nih teman-teman bisa bayangin guys, ketika kalian butuh di Indonesia ya. Sebenarnya guys, yang membuat kita betah di Jepang itu karena lahan pekerjaan di Indonesia susah bener. Seandainya ada pekerjaan di Indonesia, pasti teman-teman itu lebih milih di Indonesia Pak. Karena minimnya susahnya dapat pekerjaan, jadi biar Mas. Umur dibatasi kalau di sini kan. Oh iya, umur itu lebih baik umur teman-teman. Umur ya Pak? Kalau di sini 40 ini 40 kan pada umurnya masih Pak? Ini udah 30 lebih nih. Alhamdulillah masih bisa diterima di perusahaan Jepang ya. Ini itu udah memasuki ini ya, jalan raya besar nih. Lebih ramai lagi nih teman-teman. Kalau yang tadi kan kompleknya ya. Kalau ini nih jalan rayanya tuh ramai banget kan. Ini hampir maghrib loh teman-teman. Tapi masih ramai ya di kota ini ya. Ini teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ketika kalian tinggal di perkotaan Jepang dan kebetulan di tempatnya itu yang banyak banget restoran-restoran Jepang guys. Jadi pengen apa aja itu bisa makan loh, alhamdulillah loh. Nih di depan saya ada warung udon yang terkenal banget. Tapi jujur guys, kalau udon di restoran-restoran seperti ini harganya agak mahal ya. Dan saya biasanya kalau makan udon itu di supermarket yang disiram air sendiri itu loh, yang harganya lebih murah loh. Kalau sini kan enggak ya. Oh, depan sana itu ada ini loh, apa namanya, pom bensin. Jadi pom bensin Jepang itu seperti ini ya tuh. Di sini pom bensinnya itu ngecur sendiri loh. Ketika kita pengen beli ini bensin, itu nggak ada petugasnya sama sekali loh. Jadi kita ngecur sendiri loh, pakai turun, ngecur sendiri, di pijat sendiri mau berapa kilo tuh. Liter. Nah iya. Teman-teman bisa bayangkan di sekarang tuh harga bensin
Harga bensin di Jepang itu seliternya 170 yen. Kalau dirupiahin, kira 170 yen. 18 ribu ya? Sekitar 17 ribu. Ini ada yang ugal-ugalan nih, motor ugal-ugalan. Oh, hijau. Sekarang bensin di Indonesia berapa nggak tahu ya. Tapi kalau di Jepang ini Recura itu bensin 170 ribu ya. 170 yen kok. 170 yen itu sama aja 18 ribu teman-teman. Tuh ada di seberang sana tuh. Di Indonesia berapa ya sekarang ya bensin ya? Oke teman-teman, jadi seperti itu ya komplek perumahan orang Jepang yang ada di sini ya, tempat tinggal saya. Namanya Kota Iitami, Provinsi Hyōgoken. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.